Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa tsabbit lisani bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munaha wa rusukh wa tawbatan nasuha wa salaha jasadi wa ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi li barakati 'ulumihi fid dharain amin. Qala wa takdzibu bil qadari wal farahu bil ma'siyati minhu aw min ghairihi wal qadaru walau bikafirin wal makru wa bughdus sahabati wal ali was salihin wal bukhlu bima awjaballahu wasyuhu wal hirsu wal istihanatu bima azzamallahu wat tasghiru bima azzamallahu min ta'atin aw ma'siyatin aw qur'anin aw ilmin aw jannatin aw narin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam kita membahas tentang wa min ma'asil qalbi, sebagian dari maksiatnya hati, kemaksiatan hati. Hati kita bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai macam bentuk. Apa saja? Di antaranya wa takdzibu bil qadari, wa takdzibu, dan mendustai, bil qadari, dengan qadar, yakni qada'nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan pada dirinya. Mendustai terhadap ketentuan Allah, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang Allah berikan, yang telah Allah tetapkan pada diri seseorang, atau keburukan yang telah Allah tetapkan pada diri seseorang, itu sudah pasti adanya. Artinya kita tidak akan bisa menolak apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita. Sekali lagi, kita tidak akan bisa menolak ketetapan apapun yang telah Allah tetapkan pada diri kita. Semisal saat ini, kalau kita mau berpikir, kita mau merenungkan, dan kita mau bertafakkur, dari pagi kita bangun tidur, berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan berapa banyak hal yang tidak kita senangi, atau sesuatu yang kita anggap buruk, yang kita anggap nggak bagus, ya, yang menimpa diri kita. Nah, itu adalah semuanya merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa mendustainya, kita nggak boleh mengingkarinya, bahwa itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita coba-coba tidak mempercayai, dalam arti kita coba-coba mau mendustai, mengingkari,
apa yang telah Allah tetapkan pada diri kita, ya, nanti itulah yang disebut dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pikiran mereka, di logika mereka, kebaikan, ya, yang mereka terima adalah hasil usaha mereka. Tidak ada campur tangan dari ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami gitu? Sekali lagi, orang-orang Mu'tazilah memiliki pemahaman, memiliki keyakinan, memiliki i'tiqad seperti itu. Kebaikan, semisalnya kebaikan yang mereka terima itu adalah hasil dari usaha mereka, tanpa ada campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah kaum Mu'tazilah, laknatullahu alaihim. Ya. Atau dengan disebut juga kaum Qadariyah disebutnya. Orang yang tidak mempercayai akan takdir, yang tidak mempercayai akan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dari kecil diajarkan dalam rukun iman yang keenam, kita percaya akan qada dan qadarnya Allah Ta'ala, baik itu berupa hal yang baik ataupun yang buruk, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu harus kita tanamkan dalam hati kita semaksimal mungkin, dan jangan cuma sekedar kita ucapkan, namun aplikasikan dalam praktek kehidupan kita. Iya, ini adalah ketetapan Allah Ta'ala. Ketika kebaikan yang ia terima, bila ia meyakini hal tersebut, ini adalah ketetapan Allah, maka yang muncul pada dirinya tidak akan ada sifat kesombongan. Bisa dipahami? Iya ya. Gue bisa melakukan kebaikan ini merupakan anugerah dari Allah. Ini adalah ketetapan Allah. Enggak jadi timbul bangga diri. Oh iya, ini kan hasil usaha gue, hasil jerih payah gue. Secara nggak langsung, sedikit demi sedikit ente mau jadi orang Mu'tazilah seperti itu. Na'udzubillah ya. Jadi hilangkan sedikit demi sedikit tuh hal kayak begitu. Lepas yang namanya rasa mengakui. Begitu. Baik itu perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Semuanya hal yang nggak enak lepas pada diri kita. Begitu. Ente punya suatu musibah, semisal ente sakit, lepas dengan kata-kata ente penyakit aneh, wah itu bahaya seperti itu. Begitu. Ente simple kalimatnya, ente bisa paham begitu. Lepas saja udah, ini penyakit dari Allah. Begitu dong. Ya. Ente bisa paham tuh. Begitu ya. Penyakit aneh, oh berarti ente yang punya penyakit begitu ya. Dan mungkin ente merasa ente yang bisa nyembuhin begitu. Coba hilang sedikit demi sedikit hal-hal seperti itu tuh. Wah ini punya aneh nih. Begitu juga hal-hal yang baik. Ya, ini ibadah aneh, ini amalan aneh nih, ini nih. Begitu. Tinggalin hal-hal yang kayak begitu. Perkara-perkara kayak gitu tuh tinggalin sedikit demi sedikit. Lo tau gak amalan gue? Pakai ngomong begitu lagi, payah combro, ngomongnya begitu. Lu mau tahu gak amalan gue? Begitu amalan gue. Padahal juga dia boleh dibagi sama gurunya, pakai ngakuin amalan gue, gitu. Ya, nggak usah seperti itu. Biasa-biasa aja kita. Buat apa sih kita menampilkan kebaikan? Yang padahal kebaikan itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Buat apa? Gitu. Ente bisa paham gak? Ente mau sombongin sesuatu yang ente boleh dikasih begitu. Ente boleh dibagi, ente boleh dikasih, terus ente mau sombongin begitu. Nggak pantas juga seperti itu. Ya, nggak pantas juga seperti itu. Dan tugas kita percaya, ya, kita harus beretika segala bentuk kebaikan yang menimpa diri kita,
juga segala bentuk keburukan, hal yang nggak enak, yang kita nggak senangi, yang kita nggak suka menimpa diri kita, yakinin itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau ente bisa seperti itu, nanti di ujungnya, muaraknya, puncaknya, ente bisa menjadi orang-orang yang mukhlasin. Apa itu orang yang mukhlasin? Yang ikhlas. Oh tinggi. Ternyata orang ikhlas itu pangkatnya seperti itu. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Allah udah kasih gambaran sama kita. Wa dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Kalau ente mau memahami Islam yang lurus seperti apa? Kalau ente mau memahami Islam yang lurus itu seperti apa gambarannya? Allah udah kasih resepnya. Oh, yang sholatnya tuh sujudnya sampai 2 jam, enggak kayak begitu juga. Orang yang wiridnya sampai 5 jam, enggak begitu juga. Yang Allah gambarkan apa? Mukhlishina lahud-din. Yang pertama kategorinya mukhlis. Orang yang murni di dalam menjalankan agama. Dia melakukan kebaikan, nggak ada campur tangan niat apapun. Pengen sohor, pengen dinilai orang, pengen dipuji orang, nggak ada itu. Murni aja udah, polos aja udah, lempeng aja karena Allah Ta'ala. Agama yang lurus seperti itu. Dan kemudian hunafa, orang yang tunduk. Tunduk, taat, patuh, nggak banyak protes. Ngapa sih pakai sembahyang mulu? Pakai 5 kali lagi sembahyang sehari. Kan capek begitu. Nggak pakai ada protes. Begitu. Disuruh begini diikutin. Syariat suruh begitu dijalanin. Allah suruh begitu dikerjain. Nabi contohin begini dijalanin. Hunafa. Gitu. Yang dimaksud dengan hunafa, tunduk. Ya. Wa yuqimus shalah, baru tuh dia mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, ditunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyim. Gitu ya. Allah udah kasih resepnya sama kita. Kan di awal pembukaan itu ya udah bilang, nggak usah fanatik dengan kelompok-kelompok A, B, C, D, nggak usah. Begitu ya. Majelis ini, majelis itu, nggak usah. Buat apa itu? Selagi itu mengajarkan dinul qayyimah, jalankan. Begitu aja udah. Paham tuh ya? Selagi ente diajarkan untuk lurus, nggak macem-macem, gitu ya. Ente diajarkan untuk lurus, nggak macem-macem, nggak belok ke kanan, nggak belok ke kiri, nggak berbuat yang melanggar aturan Allah, ya, yang nggak melenceng dari perintah Allah. Udah jalani. Selagi itu nggak ada, jalani. Begitu ya. Ente bisa paham tuh. Begitu. Dan juga ente ingetin aneh. Kalau sekiranya ini udah mulai keluar melenceng, ini udah mulai belok ke kanan atau belok ke kiri, tegur aneh, bilangin aneh. Jangan ente biarin kesian. Ya. Sahabat yang baik seperti itu. Ketika teman udah mulai belok dikit nih. Gitu ya. Tegur, bilangin. Nenggornya juga baik-baik. Lihat dulu beloknya karena apa nih? Oh, emang duitnya habis. Ya kasih duit biar enggak belok lagi kan begitu. Ini ngapain belok nih? Oh, rokoknya habis. Beliin rokok begitu biar dia enggak belok lagi kan begitu. Jangan orang disalahin dulu, dijajanin kagak, dia rokok kagak, diajak ngopi kagak, kesian. Nah, jadi seperti itu. Sudah, kita kembali lagi. Tugas kita adalah beriman. Jangan coba-coba Anda mendustai apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang aja cirinya orang yang mendustai. Ciri-cirinya doang. Ciri simpelnya, ya. Ngeluh, gitu ya. Ya, ente tahu gak ngeluh? Gerutu, tahu gerutu? Ngedumel. Ramanya nggak demen banget begitu gitu. Ya, itu ciri-ciri dia nggak nerima dengan apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Nanti ujung-ujungnya dia mendustai. Itu gara-gara dia itu, gara-gara anu, gara-gara si fulan, gara-gara orang lain yang salahin. Kesian tuh orang nggak tahu apa-apaan disalahin mulu kan gitu. Ya, kita jangan seperti itu. Sudah.
Allah ajarkan kepada kita, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Allah ajarkan sesuatu yang menimpa dirimu itu berupa kebaikan, itu datangnya dari Allah. Sesuatu yang menimpa dirimu berupa keburukan, hal yang enggak enak, hal yang enggak ente sukai, itu berasal dari dirimu. Udah, sesuatu yang enggak enak menimpa kita, akuin aja, iya ini karena dosa gue yang dulu. Begitu. Dulu gue berbuat salah belum dibalas oleh Allah, mungkin sekarang. Begitu. Kan simpel jadinya kita hidup. Iya enggak? Ente paham gak tuh? Simpel jadi hidup kita. Enggak mikirin gara-gara si Anu nih. Panjang urusannya bertahun-tahun enggak kelar-kelar gara-gara si Anu. Itu tahu tuh Anu siapa? Gara-gara si Anu enggak kelar-kelar bertahun-tahun. Jangan seperti itu. Sudah. Kemudian wal farahu bil ma'siyati minhu aw min ghairi. Juga termasuk dari bentuk kemaksiatannya hati. Bentuk hati itu bisa maksiat. Wal farah, dan gembira bil maksiyati minhu aw min ghairi, dengan sebab kemaksiatan yang berasal minhu dari dirinya, aw min ghairi, atau dari orang lain. Dia merasa girang dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh dirinya, atau dia melihat kemaksiatan yang mengerjakan kemaksiatan bukan diri tapi orang lain, dan dia merasa gembira sama-sama maksiat. Ente bisa paham gak tuh? Pelaku maksiat, dia melakukan kemaksiatan, dia merasa gembira dalam hatinya, senang gitu dalam hatinya. Senang, kalimat farah itu girang. Senang berarti nyaman gitu ya. Merasa nyaman, merasa senang, merasa gembira gitu dengan kemaksiatan, baik yang dilakukan oleh dirinya atau dia melihat ada orang melakukan kemaksiatan, hatinya senang. Itu sama-sama maksiat. Nanti bisa paham tuh, pelaku maksiat melakukannya udah dosa, hatinya girang, tambah dosa lagi. Begitu. Ya. Semisal orang bermaksiat, dia nyolong, gitu ya, nyolong. Kena maksiatnya tangan karena sebab dia mengambil bukan haknya, ditambah hatinya girang, kena maksiat hati, double maksiat.